warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Zaidatul Khairah, NIM 284 Ekonomi Syariah 5F. Di sini saya akan memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Ekonometrika. Dari skripsi yang saya analisis beberapa hari yang lalu, saya mendapatkan beberapa istilah dalam ekonometrika. Saya akan menjelaskan sedikitnya 2 istilah yang saya dapat. Dalam skripsi yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kinerja karyawan pada PT Nindya Krida Utama Tulung Agung yang ditulis oleh saudari Rina Noviana dengan NIM 17402153207, metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu dengan metode non-probability sampling. Apa sih non-probability sampling itu? Sebelum kita bahas pengertian dari non-probability sampling, maka kita harus tahu pengertian dari sampel terlebih dahulu. Sampel merupakan bagian dari populasi penelitian yang dipakai dalam menentukan hasil dari sebuah penelitian. Sedangkan teknik sampling yaitu bagian dari metodologi statistika yang berhubungan dengan cara-cara yang digunakan untuk pengambilan sampel. Terdapat 2 teknik pengambilan sampel, yaitu teknik probability sampling dan teknik non-probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel secara acak atau random yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih sebagai anggota sampel. Dan sekarang kita membahas teknik pengambilan sampel yang ada pada skripsi tersebut. Non-probability sampling adalah kebalikan dari probability sampling, yaitu probability elemen populasi yang dipilih tidak diketahui. Teknik ini tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Atau teknik sampel yang memberikan kesempatan atau peluang yang tidak sama bagi setiap anggota populasi atau setiap unsur untuk dipilih sebagai sampel. Elemen-elemen sampel dipilih berdasarkan kebijaksanaan peneliti sendiri. Dalam non-probability sampling, tiap-tiap elemen tidak diketahui apakah mempunyai kesempatan menjadi elemen-elemen sampel tersebut ataukah tidak. Dalam sampel jenis ini, tidak seluruh elemen memiliki peluang untuk terpilih menjadi sampel. Dengan begitu, temuan hasil studi yang memakai sampling jenis ini tidak bisa langsung digeneralisasikan sebagai sebuah hasil penelitian terhadap populasi. Tujuan dari peneliti memakai sampling ini yaitu untuk generalisasi terhadap populasi yang tidak begitu penting dibanding dengan penemuan yang diperoleh ketika melakukan sebuah penelitian, atau peneliti mempunyai hambatan-hambatan sehingga melakukan penghematan sumber daya yang ia miliki. Jenis-jenis non-probability sampling diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu confidence sampling. Confidence sampling akan dipilih seorang peneliti apabila penelitian sudah memiliki informasi mengenai elemen yang telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai sebuah sampel penelitian tersebut. Yang kedua, purposive sampling. Purposive sampling adalah sebuah metode untuk penetapan sampel yang dilakukan dengan cara menentukan target dari elemen populasi yang diperkirakan paling cocok untuk dikumpulkan datanya. Yang kedua yaitu kuota sampling. Kuota sampling yaitu jenis lain dari purposive sampling. Untuk jenis sampling ini, dalam menentukan banyaknya jumlah elemen yang terpilih sebagai sampel akan ditentukan berdasarkan dari kuota maksimal sebanding dengan komposisi tiap-tiap kelompok tersebut. Yang keempat yaitu judgment sampling. Judgment sampling adalah metode yang dipilih peneliti apabila peneliti menentukan subjek dari sampel yang dipilih berdasarkan judgment atau penilaian dari peneliti saja. Yang kelima adalah snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang awalnya jumlahnya kecil, lalu sampel ini disuruh untuk memilih teman-temannya untuk dijadikan sebagai sampel. Seperti itu seterusnya sehingga jumlah sampel akan menjadi semakin banyak. Yang terakhir yaitu sampling accidental. Sampling accidental yaitu metode penentuan sampel atas dasar kebetulan
yaitu siapapun yang kebetulan bertemu dengan peneliti bisa digunakan sebagai sampel. Jika rasa orang yang kebetulan ditemui tersebut cocok digunakan sebagai sumber data. Oke, itu adalah sedikit pembahasan dari istilah pertama. Kita lanjut ke istilah yang kedua. Istilah kedua yang saya dapat dari skripsi tersebut adalah uji validitas konstruk peneliti menggunakan jenis uji validitas product moment. Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner yang valid adalah kuesioner yang pertanyaannya dapat mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner itu sendiri. Dalam penelitian ini, validitas yang digunakan adalah validitas konstruk. Validitas konstruk adalah validitas yang berkaitan dengan kesanggupan suatu alat ukur dalam mengukur pengertian suatu konsep yang diukur. Cara menguji validitas konstruk dengan menggunakan uji validitas product moment yaitu dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel serta membandingkan nilai signifikan dengan tingkat kesalahan 0,05. Maka akan ada 4 kemungkinan yang akan terjadi, yaitu yang pertama, jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka item soal angket tersebut valid. Yang kedua, jika nilai R hitung kurang dari R tabel, maka item soal angket tersebut tidak valid. Yang ketiga, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka item soal angket tersebut valid. Yang keempat dan yang terakhir yaitu jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka item soal angket tersebut tidak valid. Baiklah, itu sedikit penjelasan mengenai dua istilah yang saya temukan dalam skripsi yang saya analisis. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.